Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, gitu ya. Hitung-hitung, gitu ya, belajar sedikit demi sedikit. Nah, di sini saya berusaha untuk menjawab sebenarnya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan di channel YouTube saya, gitu ya. Tapi saya minta maaf karena belum bisa menjawab semuanya. Ini saya masih menjawab pertanyaan dari Mas Aditya Krismahendra. Salam kenal Mas Aditya. Semoga jawaban saya ini bisa menambah wawasan kita bersama gitu ya. Tidak hanya wawasan saya sendiri, bukan untuk Mas Aditya juga, tapi untuk siapapun yang bisa melihat video ini, semoga ini bermanfaat. Tapi sebenarnya saya minta maaf buat teman-teman semuanya yang ketika pertanyaannya belum bisa saya jawab satu persatu, karena emang beberapa waktu yang lalu agak banyak ya yang harus dikerjakan. Tapi semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan dari Mas Aditya ini terkait dengan konsep dualitas. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya begini. Kak, izin bertanya. Wah, Kak ya, berarti saya sudah agak tua dikit ya. Apabila dalam bentuk soal itu primalnya sebagai berikut, di mana 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 20. Kemudian kendala kedua 6x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 sama dengan 30. Untuk dualnya yang dirubah gimana ya? Masih bingung saya untuk yang menggunakan bentuk sama dengan. Tidak masalah Mas Aditya. Saya juga pernah bingung bagaimana mentransformasikan ke dalam bentuk primal menjadi bentuk dual, yang dimana kondisi primalnya itu kondisinya tidak normal, anggap aja. Karena kita tahu, secara umum kaidah dualitas primal itu kan kalau tandanya lebih besar sama dengan akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Kan gitu. Kalau fungsi tujuannya maksimum akan berubah menjadi minimum. Kan gitu. Koefisien tujuan akan berubah menjadi ruas kanan. Ruas kanan akan berubah menjadi koefisien tujuan. Nah, ini saya pernah melihat video gitu ya dari seorang profesor yang ada di dosen di India di Madras University kalau tidak salah. Beliau cara menyampaikannya Masya Allah ya. Menurut saya sangat detail sekali dan beliau bisa memahamkan gitu ya. Artinya, oh kalau misalkan kondisinya primal seperti ini, maka berubahnya begini, seperti itu. Nah, ini saya dapatkan ilmunya dari beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Aditya, ini kayaknya ada sedikit kekurangan pertanyaannya ya Mas Aditya. Kenapa? Karena fungsi tujuannya tidak ada Mas Aditya. Padahal kalau kita berbicara pemrograman linier, kan harus ada fungsi tujuannya. Apakah bentuknya maksimum ataukah minimum. Karena itu nanti sangat berpengaruh sekali dalam kita menentukan bentuk dualnya. Oke? Nah, tapi di sini saya berusaha untuk menjawab dengan dua keadaannya, sudut pandangnya. Sudut pandang yang pertama itu kalau primalnya saya asumsikan ada fungsi tujuannya bentuk maksimum. Maksimum F sama dengan AX1 ditambah BX2 ditambah CX3. Sengaja saya buat ABC karena dari pertanyaan Mas Aditya belum ada, maka saya asumsikan begitu saja. Dengan kendalanya sama seperti layaknya pertanyaan dari Mas Aditya, dengan variabel non-negatifnya X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, dikarenakan ini kondisinya itu sama dengan semuanya, gitu ya, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari profesor siapa ya, saya lupa ya, dari Madras University kalau tidak salah, beliau menyampaikan kalau bentuk sama dengan primal, maka harus kita pandang sebagai dua keadaan. Keadaan apa? Kalau sama dengan, maka ada dua wajah. Wajah lebih besar sama dengan, dan wajah kurang dari sama dengan. Maka kendala 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 akan memiliki dua keadaan. Yang pertama lebih besar sama dengan, yang kedua kurang dari sama dengan. Begitu juga untuk kendala yang lain. Maka primalnya akan berubah menjadi maksimum F sama dengan AX1 ditambah BX2 ditambah CX3. Dengan kendalanya
berubah menjadi 4 kendala. Kenapa 4? Karena apa? Tanda sama dengan itu merepresentasikan 2 keadaan. Yang satunya lebih besar, yang satunya kurang dari sama dengan. Tapi variabel non negatifnya tetap sama. Kemudian dari sini kita akan melihat fungsi tujuannya apa? Maksimum. Kalau maksimum, maka akan berelasi atau berkorespon dengan kendala yang bertanda kurang dari sama dengan. Nah, padahal di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Ya, kita pakai transformasi yang seperti biasa aja. Kalau tanda lebih besar sama dengan, biar menjadi kurang gimana? Kalikan aja ruas kiri sama kanan dengan negatif 1. Dengan demikian, primal akan berubah menjadi bentuk kanoniknya, maksimumnya fungsi tujuan tetap, tapi kendalanya berubah. Yang awalnya tadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 20, karena maksimum itu berkorelasi dengan kurang dari, maka bagian ini kita kalikan dengan negatif 1, berubah menjadi negatif 2x1 dikurangi 3x2 dikurangi x3 kurang dari sama dengan negatif 20. Begitu juga dengan kasus yang 6x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 lebih besar sama dengan 30, kalau kita kalikan dengan negatif 1 akan berubah menjadi negatif 6x1 dikurangi 8x2 dikurangi 5x3 kurang dari sama dengan negatif 30. Nah, dari bentuk kanonik ini kita sudah memiliki bentuk yang seirama. Tandanya semua sudah kurang dari sama dengan maksimum. Maka dualnya mudah kita dapatkan. Maksimum berubah menjadi minimum. Fungsi tujuannya saya transformasi sedikit lah ya, yang awalnya F berubah jadi Z. Ruas kanan semua menjadi koefisien tujuan. Maka kita akan punya negatif 20Y1 ditambah 20Y2 dikurangi 30Y3 ditambah 30Y4. Kenapa kita rubah dengan Y? Ya, biar beda aja. Gitu ya, membedakan kalau ini bentuk 2. Kendalanya bagaimana? Ya kita transpose aja. Negatif 2Y1 ditambah 2Y2 dikurangi 6Y3 ditambah 6Y4 lebih besar sama dengan A. Berubah tanda. Sedangkan kendala kedua, berarti kita akan mengambil pada yang bagian X2 semuanya. Kan gitu. Berarti negatif 3X1 ditambah 3Y2 dikurangi 8Y3 ditambah 8Y4 lebih besar sama dengan B. Kemudian untuk kendala ketiga kita ambilkan dari mana? Dari yang X3 semuanya. Kita punya negatif Y1 ditambah Y2 dikurangi 5Y3 ditambah 5Y4 lebih besar sama dengan C, dengan variabel non negatifnya Y1 sampai Y4 lebih besar sama dengan 0. Nah, artinya di sini berubahnya mudah sekali. Yang awalnya tandanya kurang dari sama dengan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Caranya begitu. Sekarang kalau kita pandang bahwa primalnya berupa minimum, gitu ya, maka tidak beda jauh seperti layaknya ketika kita menyelesaikan dengan maksimum. Akan tetapi perbedaannya apa? Kalau maksimum akan berkorelasi dengan tanda kurang dari sama dengan, tapi kalau minimum akan berkorelasi dengan tanda lebih besar sama dengan. Sehingga dalam bentuk primal yang kedua yang sudah kita transformasikan, gitu ya, kita akan punya 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 yang kurang dari sama dengan 20. Berarti yang tanda kurang dari sama dengan akan kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Biar berubah menjadi lebih besar tandanya. Sehingga bentuk primal ini akan menjadi bentuk kanonik sebagai berikut. Saya punya minimum F sama dengan A, X1 sampai C, X3. Gitu ya. Kendalanya, untuk yang tanda lebih besar sama dengan tetap. Sedangkan untuk yang kurang dari sama dengan, kita kalikan negatif 1 semuanya. Maka kita punya negatif 2x1 dikurangi 3x2 dikurangi x3 lebih besar sama dengan negatif 20.
Begitu juga kita akan punya negatif 6x1 dikurangi 8x2 dikurangi 5x3 lebih besar sama dengan negatif 30. Kita cek. Fungsi tujuannya minimum. Gitu ya. Kendalanya semua sudah bertanda lebih besar. Maka nanti dualnya minimum berubah menjadi maksimum, lebih besar berubah menjadi kurang dari sama dengan. Maka kita akan bisa mendapatkan maksimum Z sama dengan 20Y1 dikurangi 20Y2 ditambah 30Y3 dikurangi 30Y4. Kendalanya 2Y1 dikurangi 2Y2 ditambah 6Y3 dikurangi 6Y4 kurang dari sama dengan A, karena koefisien dari fungsi tujuan dibentuk kanonik. Kendala kedua mengikuti, kendala ketiga juga sama. Di mana variabel non negatifnya saya punya Y1, Y2, Y3, Y4 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menemukan kondisi primal itu belum kondisi wajar, artinya masih campur, maka bagaimana kita merubahnya ke dalam bentuk kanonik sehingga kita akan mendapatkan bentuk yang wajar. Dari bentuk yang wajar akan bisa kita selesaikan dengan kaidah atau kita transformasikan menjadi bentuk dual. Nah, itulah jawaban saya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Aditya gitu ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jika ada salah, saya mohon kritik dan sarannya dan pembenarannya dari teman-teman semuanya dan siapapun yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.